Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Jujutsu Kaisen season 3 episode 3. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika Yuki dan yang lain bertemu dengan Tengen. Di sini Yuki nanya kepada Tengen apakah tidak ada salam untuknya. Tengen merasa tidak perlu karena ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Sementara yang lain keheranan siapa Tengen ini dan apakah manusia? Lalu Yuki pun nanya kepada Tengen kenapa Tengen menutup makam bintang. Tengen menjelaskan kalau dia takut Yuki bersekutu dengan Kenjaku. Karena Tengen tidak bisa mengetahui isi hati orang lain, jadi dia itu waspada aja. Yuki pun kaget mendengar nama Kenjaku. Tengen pun menjelaskan kalau dulu Kenjaku adalah Kamo Noritoshi, yang merupakan penyihir yang sekarang memakai tubuh Geto. Yuki pun merasa keheranan, padahal nama Kenjaku memiliki arti yang bagus, yaitu kemurahan hati dan keselamatan. Tapi Kenjaku tidak mencerminkan namanya. Lalu Yuji tiba-tiba nyeletuk, kenapa bentuk Tengen seperti itu? Megumi pun keheranan, Yuji malah nanya seperti itu di keadaan seperti ini. Tapi Tengen menjelaskan kalau dia abadi, tapi tubuhnya tidak awet muda. Jadi selama 500 tahun tubuhnya sekarang jadi seperti ini. Mendengar itu Yuji pun kaget. Dan setelah Tengen gagal untuk bergabung dengan pasal Stars Plasma 11 tahun lalu, penuaannya dipercepat. Dan kesadarannya juga mulai menghilang. Jadi surga dan bumi udah bagaikan telah menjadi bagian dirinya. Yuki pun tahu kalau saat itu tidak ada bagian dari pasal Stars Plasma yang lain. Jadi wajar aja suara itu tidak bertambah. Lalu Megumi menyela dan langsung nanya kalau mereka datang ke sini untuk bertanya soal tujuan Kenjaku dan juga bertanya bagaimana cara membuka Prison Realm. Dan Yuta di sini meminta Tengen mengatakan pada mereka apa yang Tengen tahu. Tengen pun tidak masalah karena itu juga yang ingin dia katakan, tapi dengan satu syarat, yaitu Tengen ingin Yuta, Yuki, dan Choso dua dari mereka menjaganya di sini. Yuta pun keheranan kenapa Tengen harus dijaga, karena bukannya Tengen itu abadi. Maki pun nanya apakah Tengen khawatir disegel. Yuki pun protes karena itu tidak adil dan meminta penjelasan kenapa dan berapa lama mereka menjaganya. Lalu Tengen pun di sini akan menceritakan tentang Kenjaku. Tengen pun menjelaskan kalau tujuan Kenjaku itu ingin memaksakan evolusi manusia di seluruh Jepang. Megumi membalas kalau dia sudah tahu itu. Tapi yang jadi pertanyaannya apa yang sebenarnya yang ingin Kenjaku capai? Dan kenapa Kenjaku tidak menggunakan perisai untuk melakukan idol transfiguration setiap orang di Jepang jadi penyihir? Tengen membalas itu karena tidak ada energi kutukan yang cukup. Karena energi kutukan dari Uzumaki itu tidak berputar kembali ke penyihir. Jadi tidak efektif kalau menggunakan teknik kutukan untuk evolusi manusia satu persatu. Yang artinya Kenjaku mencoba mencapai evolusi dengan menyatukan manusia dengannya. Megumi pun mengatakan itu hanya bisa dilakukan dengan pasal Star Plasma. Tengen membenarkan dan begitu juga kasusnya dulu. Tapi Tengen sudah berevolusi sejak 11 tahun lalu. Jadi sekarang tidak mustahil untuk bergabung dengan selain pasal Star Plasma. Choso pun di sini keheranan, bukannya Tengen itu cuma ada satu, bagaimana bisa bergabung dengan banyak orang. Tengen menjelaskan kalau dirinya sekarang di sini bisa dibilang bukan dirinya, karena jiwa dan dirinya yang berevolusi ada di mana-mana. Dan seperti yang Tengen katakan tadi, kalau dirinya sekarang menjadi satu dengan surga dan bumi. Dan kalau manusia bergabung dengannya akan lebih kuat dari penyihir biasa. Dan bisa dibilang mereka ada tapi tidak ada karena belum pasti dan akan menjadi sebuah eksistensi jenis baru kalau ada. Tapi karena Tengen mempunyai teknik perisainya, Tengen bisa mempertahankan wujud dan kesadarannya bahkan setelah evolusi. Tapi jika banyak orang berevolusi, bahkan jika satu saja dari mereka jadi tidak terkendali, itu akan jadi akhir dunia. Yuki pun penasaran alasannya kenapa. Tengen menjelaskan lagi, karena kalau mereka tidak memiliki kekuatan individual, maka niat jahat akan langsung tersebar, dan kejahatan 100 juta orang akan keluar ke seluruh dunia.
Dan kehancuran yang baru saja terjadi di Tokyo akan terjadi juga di seluruh dunia. Yuji pun keheranan kenapa Kenjaku mau melakukan ini. Tengen sendiri pun tidak tahu karena dia juga tidak bisa membaca isi hati orang lain. Maki pun mengatakan seharusnya Tengen bisa menolak asimilasi itu. Tengen membalas justru itu masalahnya. Karena dirinya yang telah berevolusi malah lebih dekat dengan kutukan daripada dengan manusia. Dan sekarang dirinya sangat rentan dengan teknik manipulasi arwah kutukan. Semuanya yang mendengar itu pun terkejut. Dan kalau menurut Tengen setelah dia melihat kemampuan sihir Kenjaku, Tengen merasa Kenjaku akan bisa langsung menyerapnya bahkan hanya dengan bersentuhan. Dan itu juga alasan kenapa tubuh inti Tengen menolak semuanya memasuki makam bintang. Yuta pun menyimpulkan berarti Tengen mau menambah penjaga baru. Tengen pun membenarkan, terus menjelaskan kalau Kenjaku itu master dalam teknik perisai selain Tengen. Dan sekarang hanya soal waktu hingga Kenjaku bisa membuka segel makam bintang. Yuki pun keheranan kenapa sekarang. Dan tahu kalau mencegah penyatuan pasal star plasma itu membuat Tengen berevolusi. Dan bisa menyerap dan mengendalikan Tengen dengan teknik manipulasi arwah kutukan. Dan sepertinya Kenjaku memiliki hubungan dengan Sukuna. Dan dia pasti telah jadi penyihir untuk Tengen setidaknya selama 1000 tahun. Jadi itu membuat Yuki keheranan kenapa sekarang. Tengen pun menjelaskan kalau dirinya pasal star plasma dan mata 6 semuanya terhubung oleh takdir. Dan di masa lalu Kenjaku telah dikalahkan 2 kali oleh penyihir dengan mata 6. Dan yang kedua kalinya Kenjaku sudah benar-benar siap. Dia membunuh mata 6 dan pasal star plasma sebelum mereka berusia 1 bulan. Tapi pas hari penyatuan star plasma dan mata 6, keduanya masih muncul. Dan setelah itu Kenjaku mengubah strateginya menjadi mencuri dan bukannya membunuh mata 6 dan mulai mencari Prison Realm. Karena tidak akan ada 2 pemilik mata 6 secara bersamaan. Akan tetapi 11 tahun lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Karena ada campur tangan Toji. Mendengar ayahnya Megumi pun kesal. Dan di antara orang-orang dengan tubuh yang diberkati karena aturan surgawi, kasus Toji malah spesial. Karena benar-benar membebaskan dirinya sendiri dari energi kutukan. Dan merupakan manusia yang mempunyai kekuatan ikatan untuk melarikan diri dari takdir. Dan telah menghancurkan takdir mereka. Terlebih juga saat itu ada Geto yang memiliki teknik kekuatan manipulasi arwah kutukan. Jadi tanpa sengaja semua bagian selain Prison Realm semuanya telah terkumpul sendiri. Dan 6 tahun lalu Prison Realm jatuh ke tangan Kenjaku. Megumi pun jadi keheranan. Terus apa gunanya melakukan permainan kematian ini? Tengen menjelaskan kalau ini adalah aklimatisasi dari proses asimilasi. Dan sekarang bergabung non pasal star plasma itu bisa aja, tapi ada kemungkinan besar akan menjadi makhluk tidak sempurna. Dan permainan kematian ini adalah sebuah ritual, yaitu memakai energi kutukan dari para swimmer alias player. Dan batasan yang terhubung antara koloni itu membawa manusia ke negeri nirvana. Dan aklimatisasi ini mungkin adalah untuk mempersiapkan saat bergabung dengannya. Tapi untuk melakukan ritual itu dengan sukses seperti ini, Kenjaku harus menempatkan sumpah pengikat pada dirinya sendiri. Dan keuntungannya Kenjaku tidak akan bisa menjadi game master dari permainan kematian ini. Dan sayangnya ini merugikan bagi mereka semua. Karena walaupun mereka membunuh Kenjaku, permainan ini tidak akan berakhir. Dan selain karena para player atau semua player menolak ikut serta lalu mati, jadi kalau tidak seperti itu permainan tidak akan berakhir. Dan aturan yang mengatur permainan lanjutan hanyalah mencegah ritual dihentikan di tengah jalan. Megumi pun paham. Dan kalau begitu tidak termasuk poin pribadi mereka. Dan para player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan Game Master. Dan menambah peraturan untuk diperlakukan hingga akhir Anglition Migration. Yuta pun di sini paham, jadi mereka ikut dalam permainan kematian dan menambah peraturan bagi Tsukimi, dan mereka yang tidak ingin berpartisipasi punya pilihan untuk pergi. Megumi pun mengajak yang lain membahas soal pembebaskan Gojo,
Karena kalau ada Gojo, pasti Gojo bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Yuji pun mau ngomong tapi tidak didengerin karena Yuji pasti nanya tidak jelas. Lalu sebelum itu dimulai, Tengen meminta mereka tentukan siapa yang akan menjaga dirinya di sini. Lalu Yuki pun dan Choso memutuskan menjaganya. Dan alasan Choso itu karena Yuji butuh Yuta atau bantuan dari Yuki. Jadi kalau Kenjaku datang menyerang Tengen, maka itu jadi alasan lain kenapa Choso memutuskan menjaga Tengen di sini. Karena dengan membunuh Kenjaku adalah sebuah keberkatan bagi saudara-saudaranya. Sementara Yuki karena dia masih harus berbicara dengan Tengen. Terus nanya kepada Yuta apakah dia tidak masalah. Yuta setuju karena dia tidak ingin berpisah dengan siapapun lagi. Tengen pun berterima kasih. Lalu dia mengambil sesuatu untuk membebaskan Gojo, yaitu bagian belakang dari Prison Realm. Megumi pun keheranan apa maksudnya bagian belakang, dan Yuki juga baru pertama kali mendengarnya. Yuji pun di sini nanya apakah maksudnya itu pintu belakang. Tengen pun membenarkan, dan sebelum Tengen ditemukan oleh Kenjaku, Prison Realm ada di luar perisainya, dan sepertinya ada di luar negeri. Jadinya Tengen menyegel bagian belakang Prison Realm untuk menekan keberadaan bagian depan, tapi sepertinya itu percuma saja, karena Gojo juga tersegel di balik pintu belakang ini, dan tidak ada yang diizinkan untuk membuka atau menutup ini, karena Kenjaku yang memiliki pintu depannya. Yuji pun kepikiran, kalau begitu mereka buka paksa aja dari pintu belakang ini. Tengen menjelaskan kalau mereka mau membukanya secara paksa dari pintu belakang, tapi mereka membutuhkan tombak terbalik surga yang bisa memaksa menutup semua teknik, atau tambang hitam yang mengacak dan membalas teknik balasan. Tapi yang jadi masalahnya tombak itu di antara disegel di luar negeri atau sudah dihancurkan Gojo 11 tahun lalu. Sementara tambang hitamnya telah Gojo musnahkan setahun lalu. Yuji pun di sini kaget Gojo menghancurkan senjata itu. Megumi pun sama kagetnya dan keheranan dengan apa yang dilakukan gurunya itu. Lalu Yuta menjelaskan kalau dia sedang mencari sisa-sisa tambang hitam dengan Miguel. Dan jadi itu sebabnya Yuta di luar negeri. Tapi itu pencarian yang sia-sia karena Yuta tidak menemukannya. Yuki pun nanya, pasti ada cara lain kan? Tengen membenarkan, lalu menjelaskan kalau salah satu player yang ikut serta di permainan ini adalah penyihir dari 1000 tahun yang lalu dan menyebut dirinya The Angel, yang dimana tekniknya adalah kemampuan untuk menetralkan semua teknik, dan orang ini bernama Kurusu Hana. Mengetahui Angel bisa menetralkan teknik semua orang, semuanya pun keheranan bagaimana bisa. Tengen pun membenarkan, dan bagian belakang dari Prison Realm ini bisa dibuka dengan teknik kutukan Angel. Megumi pun nanya apakah Tengen tahu di mana Angel berada. Tengen memberitahu kalau Angel sekarang ada di koloni di sisi timur Tokyo, dan hanya segitu aja informasi yang Tengen ketahui. Karena perisai Cooling Game menolaknya, Tengen pun akan mengurutkan informasi dari sana, yang dimana sekarang terdapat 10 koloni di seluruh Jepang, dan mereka terhubung dengan batasan dari koloni yang lain untuk menyalurkan orang yang tinggal di Jepang ke sisi pulau yang lain. Yuji pun memikirkan gambarannya seperti apa, dan dia penasaran apakah seperti yang dia pikirkan. Yuki pun bertanya-tanya apakah Hokkaido tidak terhubung karena perisai yang dibuat oleh organisasi Jujutsu. Tengen pun membenarkan karena Hokkaido adalah tanah suci yang sudah terbiasa dan memang begitu area sengketa itu. Dan dengan itu seperti menyalurkan orang-orang, dan itu merupakan persiapan untuk mengubah orang-orang di Jepang menjadi kutukan bergabung dengannya. Choso pun nanya berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ritual itu selesai. Tengen membalas, tergantung dari Cooling Game itu, tapi kemungkinan besar sepertinya akan selesai dalam 2 bulan. Dan peraturan pertama setelah 19 hari setelah para player membangkitkan teknik kutukan mereka, maka mereka harus mengatakan alasan mereka kenapa mau berpartisipasi dalam Cooling Game ini di sebuah perisai alias koloni. Semuanya pun paham, dan sekarang jam 9 pagi tanggal 9 November,
dan para pemain bangun jam 12 malam tanggal 31 Oktober. Jadi sekarang ada sekitar 15 hari dan 15 jam hingga Sumiki harus bergabung dengan permainan ini. Lalu peraturan kedua, jika seorang player tidak mengikuti peraturan di atas, maka teknik mereka akan ditarik kembali. Choso pun nanya, Tengen tadi bilang kalau player menolak bergabung akan mati bukan? Tengen pun membenarkan. Lalu Shin pun beralih ketika Shoko yang sedang membahas cooling game juga. Di sini Shoko membahas penetral kutukan dan nanya kepada seseorang kalau peraturan juga berlaku pada penyihir yang nantinya ingin ikut serta bukan? Dan menurutnya kalau begitu Edelweiss Regression tidak akan bisa dipakai untuk menghilangkan teknik kutukan player karena itu merupakan penetral bukan penghapus. Jadi itu bukan sumpah mengikat dan karena itu pasti ada semacam efek yang dipaksakan pada otak. Dan menurut peraturan kalau teknik kutukan itu dihilangkan sang penyihir akan mati. Dan jika tidak semua orang akan menolak untuk ikut serta. Dan itulah kesimpulan yang Maki dengar dari Shoko. Tapi kalau untuk penyihir yang tidak memiliki teknik kutukan seperti Maki sendiri, tidak ada resiko. Lalu aturan ketiga, kalau ada bukan player masuk sebuah perisai alias koloni, mereka akan langsung menjadi seorang player. Dan akan diperlakukan seperti mereka sudah melakukan peraturan nomor 1 tadi. Terus Yuji pun penasaran bagaimana nasib dari orang-orang yang sejak awal ada di dalam koloni. Yang ternyata kalau ada yang awal di dalam koloni akan dikasih satu kesempatan untuk meninggalkan koloni. Yuji pun paham dan menurutnya itu baik sekali. Tengen pun menjelaskan lagi kalau peraturan ini tidak termasuk apapun soal masuk dan keluar dari koloni. Karena itu memberikan tujuan jelas bagi player untuk keluar dari koloni. Sekaligus sebagai cara memulai cooling game. Dan untuk menjebak para player, kondisi mereka masuk sendiri itu penting. Yuji pun paham dan itu seperti yang dikatakan Ino soal meningkat dan kurangnya keefektifan koloni. Terus aturan keempat, player akan mendapatkan poin dengan membunuh player lain. Terus peraturan kelima, sang master yang akan menentukan jumlah nilai poin untuk nyawa seorang player. Dan standarnya 5 poin untuk penyihir dan 1 poin non penyihir. Yuji pun paham peraturan ini adalah campuran dari peraturan lain, sementara Megumi cuma diam. Yuji pun nanya kenapa Megumi, yang ternyata Megumi di sini penasaran. Dari tadi Tengen bilang game master, tapi siapa itu? Tengen pun menjelaskan, nanti akan ada Shikigami yang akan menempel pada setiap player yang bernama Kogane. Tapi lebih tepatnya Kogane itu bukan game master, melainkan kasir depan. Tapi akan lebih baik kalau menganggap game master itu adalah cooling game itu sendiri. Yuji pun merasa sekarang paham. Lalu peraturan ke-6 tidak termasuk poin pribadi mereka dan para player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan game master dan menambah peraturan untuk diperlakukan hingga akhir permainan. Yuki pun merasa itu menambah peraturan dan mereka tidak akan bisa menghapus peraturan yang sudah ada. Tapi menurut Megumi mungkin masih bisa untuk secara tidak langsung membatalkan sebuah peraturan. Lalu peraturan yang ke-7, sang game master harus menerima peraturan baru apapun. Selama itu tidak menimbulkan hambatan apapun pada keberlanjutan permainan. Semuanya pun jadi cemas karena penilaian tetap pada game master. Tengen pun menjelaskan kalau pada tingkat tertentu mereka bisa duga kalau penilaiannya akan adil. Karena para player harus mematuhi peraturan umum dari sudut pandang Jujutsu. Dan Kenjaku tidak akan mendapatkan keuntungan sepihak lagi. Lalu peraturan yang ke-7, kalau seorang player tidak mendapatkan 1 poin dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik, ataupun mendapatkan poin sebelumnya, maka teknik mereka akan ditarik kembali. Yuji pun ngeluh, jadi kalau begitu mereka harus membunuh orang lagi. Megumi pun mengatakan tidak, karena dia punya ide kalau soal itu. Lalu Maki mengatakan kalau mereka sekarang sudah mengumpulkan semua informasi, dan sekarang mereka hanya harus menentukan peran masing-masing. Untuk Yuki dan Choso sudah pasti akan tinggal di sini untuk menjaga Tengen, dan Maki sendiri akan kembali ke klan Genin untuk mengumpulkan alat kutukan. Dan saat Gojo disegel itu, senjata kutukan di dalam gudang semua diambil oleh klan Kamo dan Genin. Dan sekarang gudang itu kosong.
Tapi sekarang Megumi telah menjadi pemimpin klan Genin. Jadinya Yamaki bisa mengambilnya kembali dari klan Genin. Yuji pun kaget mendengar itu. Megumi pun akan menjelaskannya nanti pada Yuji kenapa bisa terjadi dia jadi pemimpin klan Genin. Dan Maki sekarang bisa mengambil semua alat kutukan di ruang gudang klan Genin. Tapi sebelum itu Maki meminta Tengen melakukan sesuatu. Tengen pun paham yang Maki maksud, yaitu soal bengkel Kumiya Joju. Maki pun berterima kasih. Dan setelah selesai mengambil senjata, Maki akan mencari Panda dan bekerja sama di Cooling Game. Terus nanya kepada Yuta kalau Yuta akan bagaimana. Yuta menjelaskan kalau dia akan segera masuk ke koloni dan bergabung dalam Cooling Game. Karena Yuta ingin mengumpulkan informasi apapun yang bisa dia dapatkan sebelum Tsukimi dan Megumi bergabung dalam permainan. Megumi pun meminta maaf untuk itu. Lalu Yuta berencana untuk mencegah mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan kalau terjadi sesuatu pada Sumi, Yuta akan menghindari koloni terdekat. Dan mereka mungkin tidak akan bisa berkomunikasi ataupun bertemu karena gelombang elektromagnetik diputus setiap koloni. Lalu Yuji pun mengatakan kalau dia bertukar lagi dengan Sukuna, mereka jangan ragu-ragu untuk membunuhnya. Lalu di sini yang jadi masalahnya itu adalah Yuta, yang dimana dia itu harus sama siapa. Karena kalau Yuta dekat dengan Yuji, Megumi itu akan lebih aman. Tapi kalau dari sudut pandang kekuatan tempur, akan lebih efisien jika Yuta bergerak sendiri. Megumi pun mengatakan kalau mereka tidak punya waktu untuk membicarakan itu. Dan Megumi tidak akan kenapa-kenapa. Terus mengatakan kalau Megumi mati, bunuh saja Yuji setelah itu. Yuji pun menolak karena dia tidak mau mati. Lalu Maki pun nyuruh Megumi cari Kinji seperti rencana. Mendengar itu Yuji pun kaget. Dan Hakari Kinji ini merupakan siswa kelas 3 yang masih diskors. Maki pun menjelaskan kalau mereka saat ini tidak punya cukup orang. Jadi mereka harus menemukan Kinji. Yuji pun nanya apakah dia kuat. Yuta menjelaskan, Kinji itu agak sulit, tapi ketika sudah beraksi, Kinji lebih kuat dari Yuta. Maki pun merasa Yuta bohong, dan semuanya pun berangkat. Dan sebelum berangkat, Yuji berterima kasih kepada Choso karena sudah membantunya. Choso pun nyuruh Yuji jangan mati. Dan mereka pun pamit. Terus Yuki pun menyadari kalau Choso menangis. Lalu Shin pun beralih ke sebuah gedung pertunjukan dan para penonton terlihat bosan. Yang ternyata yang tampil lagi gugup dan dia pun mengakhirinya. Dan orang itu bernama Takaba. Lalu bosnya pun datang memarahinya. Karena mau berapa lama lagi dia seperti ini sampai membuatnya jadi murung melihat Takaba terus seperti itu. Terus bosnya pun nanya berapa usia Takaba. Yang ternyata usianya 35 tahun. Terus si bos pun nyuruh dia berhenti aja, karena di industri ini banyak yang terbit terlambat, tapi bisa jadi orang tiba-tiba jadi populer, tapi tidak langsung jadi lucu. Dan pada awalnya mereka itu menghibur, tapi kemudian terkubur di bawah yang lain karena kurang lucu seperti Takaba. Tapi Takaba tidak kedua-duanya, tidak seperti mereka, padahal Tokyo keadaannya seperti ini. Dan menurut si bos yang dikatakannya itu demi kebaikannya Takaba sendiri, dan nyuruh Takaba cari hal lain yang lebih cocok untuknya. Tapi temannya Takaba di sini mengatakan kalau dia menyukai materi lelucon Takaba, tapi menurutnya mereka salah paham. Karena beberapa orang jadi populer bahkan walaupun tidak lucu. Takaba Panunga maksudnya itu adalah bintang yang sekali tampil. Temannya pun mengatakan bukan. Terus menjelaskan kalau ada dua jenis orang yang selalu jadi populer. Yaitu mereka yang selalu lucu dan mereka yang selalu bisa memahami mereka itu lucu. Dan nanya kalau Takaba yang mana. Dan walaupun menurut Takaba sendiri 50/50, tapi sebenarnya sekitar 7/3. Dan Takaba pun di sini menjadi Cooling Game player. Dan alur cerita dari Jujutsu Kaisen Season 3 episode 3 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.